Halo teman-teman mahasiswa peserta mata kuliah MD Olahraga dan Rekreasi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cahyo Wibowo. Saya dosen di PJKR. Home base saya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jalan Kartini, kalau teman-teman tahu. Ini berikut biodata saya dengan kontak yang bisa dihubungi nanti terkait informasi-informasi yang sekiranya teman-teman semua butuhkan gitu ya. Dan kemudian saya di sini mengajar tidak sendiri teman-teman mahasiswa, saya bersama tim dari PJKR. Yang pertama ada Ibu Anggit, Ibu Anggit Kinasi, MPD, kemudian ada Ibu Sanfiati Sabila Misak, SPD, MED, ada Bapak Kukuh Pamuka Putra, SOR MKes IFOP, ada Bapak Denis Christopher DC, SPC MBA, ada Ibu Rizka Lydia Sustawati Pulungan, SPD MM. Rekan-rekan dosen semua ini berasal home base-nya juga di PJKR, di FKIK UKSW. Nah, terkait MDU, olahraga dan rekreasi, teman-teman saya mulai dengan diskusi ya, menjelaskan tentang kontrak kuliah dan RPS seperti apa. Nah, sebenarnya mata kuliah MDU, olahraga dan rekreasi ini mempelajari tentang apa, begitu ya. Secara garis besar, teman-teman semua, kita akan mempelajari tentang konsep bagaimana olahraga rekreasi, dan nanti kita akan membahas juga tentang kesehatan. Nah, teman-teman diharapkan nanti dalam perkuliahan ini dapat memberikan sebuah layanan ya, termasuk melakukan, mengajar, memandu di masyarakat, entah itu di lingkungan teman-teman tinggal ya, terkait olahraga rekreasi dan kesehatan. Nah, di dalam satu semester nanti, teman-teman semua akan melakukan sebuah project ya. Nah, di bawah ini ada materi gaya hidup, kemudian ada aktivitas fisik, ada olahraga rekreasi, kemudian analisis sosial, kemudian ada menyusun laporan dan presentasi. Nah, materi-materi ini teman-teman nanti akan diberikan atau disampaikan atau dijelaskan oleh masing-masing dosen yang dari awal tadi sudah saya perkenalkan. Nah, materi-materi ini nanti akan mendukung teman-teman dalam membuat proyek-proyek. Nah, nanti ada 4 proyek teman-teman yang teman-teman akan selesaikan. Nah, proyek apa saja itu? Yang pertama, ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada pengenalan diri dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan bagaimana teman-teman bergerak ya, pola aktivitas fisik, kemudian pola hidup seperti apa, pola makan seperti apa, pola istirahat seperti apa. Nanti akan dibuat kantor atau mungkin dibuatkan table dan nanti akan dijelaskan, akan dikirimkan. Teman-teman akan menulis ya, menulis secara detail apa yang dilakukan sehari-hari dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Mungkin teman-teman semua di sini setiap hari sudah melakukan ya, pasti itu. Tapi mungkin belum terekam dengan baik atau mungkin belum didokumentasikan secara baik. Nah, teman-teman akan melihat, akan mengevaluasi. Nah, kemudian untuk project yang kedua ya, physical activity log journal, teman-teman ini berdasarkan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik bagaimana teman-teman nanti setiap hari itu melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Nah, bagaimana log jurnalnya? Nanti akan saya jelaskan juga di materi aktivitas fisik. Project 1 dan 2 ini nanti pengerjaannya selama 3 sampai 4 minggu ya, 19 September sampai 9 Oktober 2022. Nah, project ini dilakukan secara individu, nomor 1 dan 2. Dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara individu. Bobot penilaian ya dari project 1 itu adalah 15%. Kemudian dari project 2 adalah 25%. Ya, ingat teman-teman ya, ini dilakukan secara individu. Nah, nanti di video ini akan dijelaskan ya bagaimana membuat project-project tersebut terkait project 1 dan 2. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi bahwa materi-materi yang akan dijelaskan itu akan mendukung ya. Nanti untuk penjelasan lebih spesifik terkait tugas-tugas dan teknis yang lebih detail nanti akan disampaikan oleh masing-masing dosen ya per kelas. Kemudian project 3 dan 4 itu dilakukan secara kelompok ya, berkelompok. Deadline-nya project 3
dikerjakan dari 17 Oktober sampai 4 November ya. Kemudian proyek 3 itu mengerjakan apa sih kira-kira? Analisis potensi masalah kesehatan di lingkungan sekitar. Jadi teman-teman nanti akan membentuk kelompok, kemudian akan pergi suatu tempat, ke lingkungan masyarakat, ya, ke kelurahan mana, ke RT mana, dan lain-lain. Ya, kemudian akan melakukan sebuah analisis potensi masalah kesehatan di lingkungan sekitar. Nanti output luarannya apa? Berupa laporan. Nah, laporannya seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Priska. Kemudian untuk yang keempat, proyek keempat adalah analisis potensi olahraga rekreasi di suatu daerah. Teman-teman berarti membentuk kelompok sama ya, kemudian pergi suatu tempat melihat potensi-potensi olahraga rekreasi itu seperti apa, kira-kira bisa dibuat apa dan lain-lain. Nah, kemudian proyek 4 ini nanti dikerjakan kurang lebih 4 minggu, 3 sampai 4 minggu dari 7 November sampai 25 November 2022. Nah, dalam setiap pengerjaan proyek nanti teman-teman akan didampingi oleh dosen sebagai fasilitator ya, artinya melakukan monitoring evaluasi. Nah, kira-kira nanti akan dievaluasi kira-kira apa kesulitannya, kemudian dipresentasikan siapa yang turun lapangan, kemudian apa yang didapatkan di dalam data-data di lapangan. Nah, itu akan dijelaskan, nanti akan dilakukan pendampingan ya oleh dosen. Artinya bukan pendampingan secara langsung ke lapangan masing-masing tidak, tetapi nanti setelah teman-teman mengerjakan sudah selesai kemudian akan dilakukan pertemuan, kemudian akan dilakukan evaluasi atau presentasi hasil dari kerja kelompok dari teman-teman semua. Nah, begitu cukup dari saya. Ketika nanti ada pertanyaan yang lebih detail, lebih jelas, bisa tanyakan ke masing-masing dosen yang bersangkutan ya. Di sini saya menjelaskan secara holistik bagaimana teknis perkuliahan dalam MDU olahraga dan rekreasi semester ini ya. Kita lakukan secara project based learning. Artinya teman-teman di dalam perkuliahan nanti ada hasil ya, ada hasil berupa output-output menggunakan metode pembelajaran perkuliahan project based learning. Saya kira begitu cukup dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman mahasiswa, di sini secara singkat saya akan menjelaskan terkait perilaku pola hidup sehat melalui literasi fisik. Pertanyaannya, apa itu literasi fisik? Literasi fisik dapat digambarkan sebagai motivasi, ya, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan dan pemahaman yang memberikan individu partisipasi seumur hidup dalam aktivitas fisik. Jadi, aktivitas fisik itu adalah di dalam konsep literasi fisik ya secara holistik. Ketika kita melakukan aktivitas fisik dalam konsep literasi fisik itu, kita membutuhkan apa? Sebuah motivasi, sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan, sebuah kompetensi, sebuah kepercayaan diri. Ketika kita tidak mempunyai faktor-faktor atau variabel tersebut, dirasa kita sebagai individu dirasa kurang maksimal dan optimal dalam melakukan aktivitas fisik. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat melakukan aktivitas fisik dengan benar dan terukur ketika kita tidak mempunyai pemahaman, ketika kita tidak memiliki motivasi, ketika kita tidak memiliki kepercayaan diri dan kompetensi dalam melakukan sebuah gerakan, pola gerak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana adalah ketika kita malas ya, ketika malas bergerak, bagaimana kita dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari seperti jalan-jalan, jogging, bersama teman atau sendirian dan lain-lain. Nah, berdasarkan hasil Riskesdas 2013 bahwa sebanyak 26,1% orang di Indonesia itu tidak aktif ya atau kurang aktif dalam melakukan aktivitas fisik. Kemudian meningkat di tahun 2018 sebanyak 33,5%. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar karena kenapa kurang aktif atau ketidakaktifan fisik akan menimbulkan banyak penyakit ya. Salah satunya adalah penyakit kardiometabolik atau penyakit tidak menular. Itu akan berdampak kepada organ-organ tubuh kita ya seperti jantung, kulit ya, tulang, kemudian otot dan lain-lain. Sebaiknya teman-teman untuk terukur itu
untuk yang baik melakukan aktivitas fisik itu kira-kira seperti apa, begitu ya. Paling tidak dilakukan seminggu 3 kali, 3 sampai 4 kali ya. Kemudian apa saja tipenya, ya jalan kaki, kemudian kemudian jalan-jalan di mall, basket, sepak bola, dan lain-lain. Intinya dapat mengurangi aktivitas di depan layar, ya, males-malesan dan lain-lain. Ada beberapa jenis dan tipe aktivitas fisik ya, dapat membangun kekuatan otot, kekuatan tulang, dan lain-lain. Nah, kemudian ini adalah contoh aktivitas fisik ya. Jadi tipe aktivitas itu ada tiga teman-teman ya. Level aktivitas fisik itu ada tiga. Rendah, sedang, dan tinggi. Ya, rendah ada di antara 0 40 ya 50%, kemudian di sedang itu 50 sampai 70 ya, bisa sampai 75, kemudian yang tinggi itu 75 sampai 100%. Nah, apa yang dimaksud dengan intensitas ya? Apa yang dimaksud dengan intensitas? 70%, 50%, 80% ya. Jadi nanti akan saya jelaskan, tetapi secara singkat teman-teman juga harus tahu benefit ya atau keuntungan ketika kita melakukan aktivitas fisik secara terukur. Kita tidak malas-malasan ya. Pastinya akan berpengaruh terhadap organ-organ tubuh kita, kemudian secara psikologi kita menjadi bahagia dan lain-lain. Kemudian, nah ini adalah yang saya maksud tadi bagaimana kita menentukan target heart rate-nya ya, target denyut nadi kita, denyut jantung kita. Sebenarnya tidak usah, ini secara manual diukur ya, tetapi sekarang sudah banyak alat-alat canggih ya, seperti Polar, kemudian ada smartwatch ya, Apple dan lain-lain itu sudah bisa menghitung bagaimana denyut nadi kita. Tetapi kalau kita diukur secara rumus Corfonen ini, teman-teman bisa melihat ya, ada maksimal maksimal heart rate-nya, ada resting heart rate-nya, ada intensity-nya, persen intensity-nya, ada resting heart rate juga. Kemudian untuk mencari maksimal heart rate itu seperti apa secara dihitung secara manual ya. Biasanya untuk rumus coordinate formula ini 220 dikurangi umur. Ketika misal teman-teman memiliki umur 20, berarti 220 dikurangi 20 hasilnya adalah 200. Nah, itu adalah maksimal denyut nadi teman-teman ketika teman-teman melakukan olahraga atau aktivitas fisik di luar rumah atau di dalam rumah ya, berdasarkan intensitinya. Teman-teman bisa menghitung di sini. Sini sudah ada rumusnya, teman-teman bisa melihat ya, tinggal dimasuk-masukkan saja, itu saya rasa cukup mudah dan banyak juga referensi-referensi di internet. Nah, itu tadi menghitung maksimal heart rate. Nah, sekarang bagaimana menghitung denyut nadi istirahat? Ya, teman-teman, denyut nadi istirahat bisa didapatkan ketika teman-teman bangun tidur, ya, belum melakukan aktivitas apa-apa. Kemudian teman-teman bisa mengukur resting heart rate-nya ketika teman-teman duduk, ya. 5 sampai 10 menit duduk tenang, kemudian teman-teman menghitung. Dari mana menghitungnya? Dari bisa di pergelangan tangan sini ya, di sini ya, di nadi, kemudian di bawah dagu ya, atau di leher, dirasakan, dicari di sini. Ya, teman-teman bisa melihat itu. Kemudian ini saya lewati skip. Nah, ini adalah project teman-teman, adalah project kedua ya, atau mengisi jurnal physical activity. Saya jelaskan secara singkat ya teman-teman ya, ketika nanti belum jelas atau masih bingung bisa ditanyakan dengan dosen masing-masing pengampu MDU. Nah, teman-teman bisa di sini, saya juga sudah buat kantor, teman-teman bisa melihat nanti bagaimana prosedur pengisiannya. Nah, biasa ya, mungkin saya bisa eh, coret-coret saja ini di sini. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan nama, ya, nama teman-teman, kemudian semester berjalan sekarang, kemudian kelas ya, DX 403A sampai F ya, kira-kira seperti itu. Kemudian hari dan tanggal, teman-teman bisa tulis di sini, tanggal berapa, hari apa, ketika teman-teman melakukan aktivitas fisik. Di dalam project itu dilakukan kurang lebih 3 sampai 4 minggu ya. Berarti nanti dalam 1 minggu dilakukan 3 sampai 4 kali seperti itu. Atau mungkin bahkan saya melakukan sebanyak 5 kali, Pak. Ya enggak apa-apa, ya, begitu. Kemudian menitnya ditulis berapa menit teman-teman melakukan. Kemudian tipenya apa? Contohnya nanti bisa aerobik
anaerobik atau penguatan tulang atau penguatan otot yang di slide sebelumnya ya, teman-teman bisa melihat. Kemudian teman-teman harus menentukan intensitas ya, level intensitasnya di sini. Saya kira-kira hari ini mau melakukan aktivitas fisik dengan intensitas berapa? Saya melakukan 70% atau melakukan di tinggi ya, di level yang tinggi, 80 sampai 90%. Kemudian lokasinya di mana? Ya, lokasinya di mana? Mau di rumah, di sekolah, di lapangan basket, di kolam renang, ini judul-judul sini. Kemudian teman-teman melakukan dengan siapa? Sendiri atau bersama teman atau bersama keluarga? Ditulis keterangan di sini. Ya, sendiri atau bersama yang lain. Kemudian jurnal entry-nya ini tuliskan keterangan. Teman-teman melakukan jenis aktivitas apa? Kalau misal hari ini saya basket, Pak, saya sepak bola, saya volley. Hari ini saya mau membersihkan rumah dengan target intensitasnya cukup 40 lah Pak, seperti itu. It's okay, enggak apa-apa. Teruskan di sini, ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Saya harap bisa dipahami dengan waktu yang cukup singkat ini, karena harus teman-teman mengerjakan beberapa project yang ada. Ini project kedua teman-teman yang di video sebelumnya sudah saya sempat jelaskan. Nanti ketika teman-teman masih bingung dalam pengisian, masih bingung dalam mengisi jurnal ini, teman-teman bisa nanti langsung tanyakan kepada dosen. Untuk kelas A nanti dengan saya ya. Eh, saya rasa cukup begitu teman-teman, mahasiswa. Terima kasih. Halo rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah olahraga dan rekreasi DX 403. Saat ini saya, Priska Pulungan, salah satu pengajar di tim MK Olahraga dan Rekreasi, akan menjelaskan mengenai materi laporan dan presentasi. Nah, untuk mata kuliah olahraga dan rekreasi ini, kita menggunakan project based learning. Jadi, untuk tugasnya memang bentuknya nanti adalah laporan dan presentasi. Oleh karena itu, saat ini saya akan memaparkan sedikit hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika penyusunan laporan juga pemaparan presentasi. Untuk proyek pertama dan kedua, nanti akan ada worksheet-nya yang dibagikan, jadi hanya mengumpulkan itu saja. Untuk laporan yang disusun untuk proyek ketiga dan keempat. Proyek ketiga mengenai analisis potensi masalah kesehatan di lingkungan sekitar, dan proyek keempat mengenai analisis potensi olahraga dan rekreasi di suatu daerah. Nah, teman-teman mahasiswa ketika berkuliah, tugas yang diberikan oleh dosen secara umum ketika diminta melakukan sesuatu adalah menulis laporan. Jadi untuk format laporan secara umum terdiri dari judul, pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, untuk judul atau cover page sendiri, komponen-komponennya adalah judul, tujuan, tujuan singkat dari makalah atau laporan, kemudian logo institusi, nama kelompok, dan nomor induk mahasiswa, identitas lembaga, juga tahun penyusunan laporan. Berikut adalah contoh cover page untuk mata kuliah ini ketika penulisan laporan untuk proyek 3 ya, potensi masalah kesehatan di daerah tertentu sesuai daerah yang dipilih oleh kelompok teman-teman. Kemudian ada tujuan singkat, logo, nama, identitas lembaga, juga tahun penyusunan laporan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah untuk setiap project nanti untuk penulisan laporannya akan disediakan template laporan. Harap diperhatikan juga diikuti instruksi yang diberikan sehingga teman-teman bisa mengerjakan dan menyusun laporan dengan benar. Kemudian, perhatikan penggunaan bahasa. Di dalam penulisan laporan, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan EYD. Kemudian, untuk memperjelas isi laporan, bisa diberikan gambar, bagan, atau tabel, sehingga laporan yang diberikan benar-benar menjelaskan apa hasil dari pengamatan atau analisis sesuai tema yang diberikan.
Poin selanjutnya setelah pengumpulan laporan, untuk proyek keempat, nanti teman-teman akan diminta untuk presentasi mengenai potensi olahraga rekreasi yang bisa dikembangkan di suatu tempat. Nah, dalam penyusunan presentasi, dalam penyusunannya dulu ya, PowerPoint presentation, atau mungkin saat ini sudah ada aplikasi lain yang digunakan, bisa teman-teman pilih, mungkin bisa pakai Canva atau yang lain. Tapi intinya, kenapa dinamakan point? Karena hanya berisi poin-poin pada saat presentasi, sehingga bentuknya juga bukan kalimat panjang, tetapi hanya frase-frase yang ringkas dan sederhana. Perlu diperhatikan untuk satu slide seperti ini, maksimum hanya ada 5 poin. Jadi 5 poin per slide. Kemudian juga jangan copy paste, jadi dari laporan kemudian di copy paste satu paragraf ke dalam presentasi, tetapi perbanyak tampilan visual seperti gambar, bagan, tabel, atau video. Kemudian jangan lupa untuk memeriksa ulang mengenai konten, urutannya, kemudian isinya, juga dalam penggunaan bahasa mengenai ejaan dan tata bahasa. Karena di dalam penjelasan nanti ketika menyampaikan presentasi juga kepada audiens supaya bisa dipahami dengan baik dan benar. Kemudian alur presentasi disesuaikan dengan format laporan dan biasanya setelah slide judul, slide pertama, slide kedua itu perlu dituliskan outline. Jadi ini juga supaya jelas pembagiannya ketika presentasi, siapa dulu yang akan presentasi, diikuti oleh siapa, dan akan menyampaikan apa. Nah, saat presentasi, di sini perlu diketahui atau ditekankan bahwa slides atau PowerPoint presentation are just a tool, itu hanya alat saja. Perhatian dan fokus oleh audiens itu terhadap presentersnya. You are the presenters gitu. Jadi, sambung ke poin kedua, don't just read the slides. Jangan hanya membaca apa yang tertera di dalam PowerPoint slides, tetapi dipahami dan bisa disampaikan juga, dielaborasi untuk penyampaiannya kepada audiens, supaya isinya yang ingin disampaikan bisa disampaikan dengan baik. Kemudian, karena ini presentasi kelompok, harus di-divide secara fair. Jadi untuk tugasnya saat presentasi, karena semuanya nanti masing-masing akan dinilai, semuanya harus mendapatkan porsinya masing-masing untuk bergantian presentasi. Seperti itu gambarannya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa untuk detailnya, untuk template laporannya nanti akan diberikan sebelum pemberian proyek ketiga dan proyek keempat. Seperti itu, tetap semangat dan sukses. Terima kasih.